Materi keempat dari modul financial accounting adalah plan asset. Kita akan mempelajari bagaimana akuisisi terhadap plan asset, kemudian disposal atau pemusnahan dari plan asset. Perusahaan menilai properti, plant, dan equipment dalam subsequent period tertentu menggunakan ada dua metode. Yang pertama adalah cost method, metode biaya, dan fair value atau method atau nilai wajar. Kemudian terkait dengan cost of land, terkait yang pertama, semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkan tanah tersebut untuk siap digunakan itu masuk dalam cost of land. Jenis-jenis biayanya apa saja? Yang pertama adalah harga beli dari tanah tersebut. Yang kedua, biaya penutupan seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. Kemudian biaya penilaian, pengisian, pengeringan, dan pembersihan lahan. Kemudian asumsi hak gadai, hipotek, atau sitaan di properti. Kemudian perbaikan lahan tambahan yang memiliki usia tidak terbatas. Itu masuk dalam cost of land. Kemudian perbaikan dengan bentuk terbatas seperti jalan masuk pribadi, jalan kaki, pagar, dan tempat parkir dicatat sebagai perbaikan lahan dan disusutkan. Kemudian tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Kemudian tanah yang dimiliki oleh real estate untuk dijual kembali harus diklasifikasikan sebagai inventory. Cost of building termasuk semua pengeluaran yang terkait langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Biayanya termasuk diantaranya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang dikeluarkan selama konstruksi, dan biaya profesional dan izin bangunan. Kemudian perusahaan mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan dari penggalian hingga penyelesaian sebagai bagian dari biaya bangunan. Cost of equipment termasuk semua pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh peralatan dan menyiapkannya untuk digunakan. Biaya sudah termasuk harga beli, biaya pengiriman dan penanganan, asuransi peralatan saat perjalanan, biaya khusus jika diperlukan, kemudian biaya perakitan dan instalasi, serta biaya uji coba. Disposition dari property, plant, dan equipment. Perusahaan dapat menarik aset pabrik secara sukarela atau membuangnya dengan menjual, menukar, kemudian konversi involuntary, dan diabaikan. Depresiasi harus dilakukan terkait dengan disposisi. Ini ilustrasinya. Barrett Company mencatat penyusutan pada mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun pada tingkat 1.200 euro per tahun. Jika menjual mesin di pertengahan tahun ke-10 harga adalah pada tahun ke-10 harganya adalah 7.000 euro. Barrett mencatat penyusutan sehingga tanggal penjualan sebagai depreciation expense sebesar 600 dan akumulasi depresiasi sebesar 600. Nah, kemudian Barrett Company mencatat penyusutan pada mesin sebesar 18.000 selama 9 tahun pada tingkat 1.200 per tahun. Jika penjual mesin di pertengahan tahun ke-10 sebesar $7.000, Barrett mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan adalah sebagai berikut. Cashnya 7.000 dari nilai penjualannya, akumulasi depresiasinya 11.400 dan nilai mesinnya 18.000. Kemudian gain dari disposal mesin itu sebesar 400. Involuntary conversion, konversi akibat tidak sukarela ya, karena kondisi kebakaran, ya dicuri. Nah, itu menghentikan penggunaan property, plant, and equipment. Ya, perusahaan itu melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan dari pemulihan asuransi jika ada dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Contohnya, Camel Transport Corporation harus menjual pabrik yang terletak di properti perusahaan yang berdiri langsung di jalur jalan raya antar negara bagian. Camel menerima $500.000 yang secara substansial melebihi nilai buku tanah sebesar $150.000. Nilai buku bangunan $100.000 dikurangi biaya $300.000 dikurangi akumulasi penyusutan $200.000. Camel membuat jurnal sebagai berikut. Cash $500.000, akumulasi depresiasi $200.000, buildingnya $300.000, landnya $150.000. Dan gain atas disposal dari plan aset sebesar $250.000.
Terima kasih.